Perkenalkan, nama saya Yusnianti Lairano, nomor induk mahasiswa 2001070094. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diasuh oleh Ibu Meriana Miselendoko, SHMPD. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai materi, saya ingin absen dulu. Yuliana, hadir. Agustina, hadir Bu. Ibertina, hadir Bu. Oke, semuanya pada laju ya. Iya Bu. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang penemuan hukum. Ada yang sudah tahu apa itu penemuan hukum? Belum Bu. Oke. Kalau belum paham tentang penemuan hukum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk memenuhi kekosongan hukum atau menafsirkan norma peraturan yang kurang jelas. Jadi, seorang hakim tidak bisa melakukan penemuan hukum, tidak bisa mengisi kekosongan hukum tanpa melakukan penemuan hukum terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya melakukan penemuan hukum tersebut? Nah, cara melakukan penemuan hukum itu adalah seorang hakim harus menggali nilai-nilai norma peraturan yang berkembang pada masyarakat. Oke. Hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Dalam pembelajaran tentang sumber-sumber hukum telah dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal. Dengan demikian, oleh peraturan perundang-undangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan, tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Nah, dengan perkataan lain, dapatlah dikatakan bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkret. Oleh karena peraturan tidak dapat mencakup segala hal hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena hakim turut serta menemukan hukum atau membentuk peraturan-peraturan, maka Profesor M.R. Paulus Scholten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan atau turut serta menemukan hukum. Yang kedua yang akan kita bahas di sini yaitu tentang keputusan hakim bukan peraturan umum. Walaupun hakim turut serta menemukan hukum, membuat peraturan-peraturan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif atau yang disebut dengan badan pembentuk undang-undang. Keputusan hakim hanya berlaku bagi pihak-pihak yang tertentu saja. Oke, hal itu ditegaskan dalam pasal 21 AB bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Lebih jauh lagi ditegaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS pasal 1917 ayat 1
bahwa keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu. Nah, selain itu, apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sesungguh-sungguhnya dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Namun demikian, menafsirkan atau menambahkan isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, dan agar dapat mencapai kehendak pembuatan undang-undang dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, maka seorang hakim menggunakan beberapa cara penafsiran. Baik, kita akan membahas lagi tentang penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Dengan adanya kodifikasi hukum, hukum itu lalu menjadi beku, statis, dan sulit berubah. Adapun yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kodifikasi hukum telah diatur selengkap-lengkapnya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangannya hingga menyulitkan dalam pelaksanaan. Hal ini dapat disebabkan karena pada waktu kodifikasi dibuat, ada hal-hal yang belum muncul seperti listrik. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, maka terdapat keluasan hukum, sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Ternyata untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat adat istiadat, jurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim itu ikut menentukan, dan untuk itu diadakannya penafsiran hukum. Seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode-metode penafsiran seperti berikut, yaitu penafsiran secara historis, penafsiran menurut bahasa atau gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran nasional, penafsiran sosiologis atau teleologis, dan masih ada lagi penafsiran yang harus dilakukan oleh hakim agar bisa melakukan penemuan hukum dalam masyarakat. Nah, baik. Sekarang kita masuk dalam pengisian kekosongan hukum. Dalam pelajaran yang telah kita jelaskan dari tadi, bahwa badan legislatif menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Sedangkan pertimbangan dan pelaksanaan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Penyusunan suatu undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan, berlaku hal-hal dan keadaan yang hendak diatur oleh undang-undang. Berhubungan dengan itulah, peraturan perundangan yang statis dan masyarakat yang dinamis, maka hakim harus sering memperbaiki undang-undang ini agar sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum positif, peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu negara, dalam
suatu waktu tertentu adalah merupakan suatu sistem yang formal yang sulit mengubah dan atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundangan. Hakim memenuhi kekosongan hukum. Dalam hubungannya apabila hakim menambah peraturan perundangan, maka hal ini berarti bahwa seorang hakim memenuhi ruang kosong dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Adapun pendapat bahwa dalam sistem formal dari hukum ada ruangan kosong atau ada kekosongan yang dapat diisi oleh hakim belum lama dianut orang. Berhubungan dengan itulah telah menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dapat dan bahkan harus mematuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu yang perlu kita ketahui tentang konstruksi hukum. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengandung inti kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum yang dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian persoalan. Dalam soal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan menjual atau perbuatan memberi, perbuatan menukar dan perbuatan mewariskan mengandung arti kesamaan, yaitu bahwa semua perbuatan tersebut mengandung pengertian hukum. Konstruksi hukum yang perundang-undangan dinamakan analogi. Meskipun pasal 1576 KUHS hanya menyebutkan kata menjual, namun hakim masih juga dapat menjalankan analogi ketentuan tersebut dalam perbuatan memberi dan mewariskan secara legal. Oke, saya sudah menjelaskan kepada kalian tentang apa itu penemuan hukum, penafsiran hukum, dan juga pengisian kekosongan hukum. Mungkin dari materi-materi yang saya jelaskan tadi ada yang masih kurang, jadi ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke. Tadi Ibu sempat singgung tentang penafsiran hukum. Yang ingin saya tanyakan adalah apa itu penafsiran sosiologi? Oke, baik. Nah, saya akan menjelaskan di sini apa itu penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masanya, sedangkan bunyi undang-undang masih tetap sama saja. Apakah adik sudah menerima jawaban ini? Bisa diterima. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Bu. Oke. Baik, di akhir pertemuan kita hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pluralisme di Indonesia. Pluralisme terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Bangsa Indonesia boleh terdiri dari begitu banyak perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Namun, kita harus tetap berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, janganlah kita menggunakan perbedaan itu sehingga bisa menimbulkan sebuah konflik. Tetapi sebagai mahasiswi yang mempunyai pendidikan, marilah kita saling menghargai antara perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan agama, budaya, suku, ras maupun bahasa. Saling menghargai antara satu
satu keberagaman dengan keberagaman lain. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Nah, sekian dan terima kasih.